bayangan itu aku ngelihat kayak buram, mata buram. Memang aku lihat, aku kan dari tadi ngeliatin dia aja. Dari tadi kok sama yang aku lihat pada hari itu. Dari postur tubuhnya, rambutnya. Itu waktu warga datang, tiba-tiba mereka spontan datang atau ada yang ngasih komando gitu di depan? Ada. Ya salah satunya itu yang merasa kakaknya kerampokan itu. Oh, ada yang punya rumah Betul. perampokan. Jadi sampai saya lalai sebagai security di situ. Salah Penjaga. satunya. Betul. Yang lainnya satu lagi, yang lain Lainnya ada cuma di belakang. Cuman saya nggak sempat melihat ke belakang. itu ikut teriak juga. Ikut teriak juga. Tahu-tahu dari kiri, kanan, depan, samping itu saya udah nggak sadarkan diri dah. Taunya udah pukulan aja yang saya rasakan. Jadi menurut Pak Anto, Mas Anto, ini pasti ada yang kasih komando nih, ada yang perintahin untuk melakukan pemukulan. Ada. Saya kalau nggak salah dengar ya, itu suaranya perempuan. Perempuan. Tapi siapanya saya nggak tahu. Dan ini sudah ada tanda-tanda rumah itu rumah kamu. Sebenarnya gampang saja ya kalau memang mengaku. Ya artinya kita semua udah tahu, apalagi saya sebagai Pak RT kamu. Gitu. Sebenarnya ada. Saya pengen Komplotannya tuh ada, selain perampokan tuh ada komplotan. Oke, ceritain sekarang. Tapi saya nggak bisa kasih tahu. Kamu harus kasih tahu biar Saya nggak bisa kasih tahu setelah syuting ini. Saya nggak bisa. Sebentar. Ale, ada yang mau tanyain nggak? Mungkin kalau sama perempuan dia lebih lunak kali. Ke Mas Ridwan. Iya mas, jujur aja mas, apa yang terjadi, yang tahu coba dikasih tahu biar selesai masalahnya, kan nggak jadi kayak gini. Kasihan juga mas yang udah jadi korban. Iya, aku malah makin terus menggali dengan penerawangan saya. Justru kamu dibayar untuk melakukan sesuatu itu. Dibayar. Dibayar. Berarti sebenarnya ada bosnya lagi ya? Nah ya, that the Nah boss. ini nih. Saya nggak bisa ngomong. Kenapa itu dia. emang kalau Sebelum sampai acara ngomong ini selesai. mau diapain? kasih tahu. Udah. Siapa salah satunya? Udah mas. Udah. Siapa? Saya sebagai RT kamu mas. Tuh situ mas. Ya Nggak bisa mas. Saya nggak bisa kasih tahu. ajar pak. Sampai acara ini selesai. Iya saya nggak udah. bisa. Nanti saya sendiri. Jadi pertanyaan. Saya nggak mau. Makanya dibawa ke sini. Memang kenapa kalau dikasih tahu ada ancaman kah atau apakah? Siapa tahu kita bisa bantu. Ya saya nggak bisa aja. Nggak bisa kasih tahu. Ya berarti nggak ada solusi kok sama. Nggak, oke, nggak usah kasih tahu. Tapi apa yang dilakukan orang itu ke Mas Ridwan? Waktu itu ya cuma komando aja. Komando. Cuman Seperti ya apa? jangan sampai ada yang tahu. Jadi saya nggak berani juga ngasih tahu. Berarti ada upah dong. Dibayar. Mas Ridwan mendapatkan sesuatu dari orang itu Iya. untuk melakukan pemukulan ini. Iya. Gimana? Jadi Jadi itu yang saya rangkum. Dia dibayar, si Ridwan ini dibayar, dan beberapa orang lainnya juga dibayar untuk melakukan pemukulan sengaja terhadap Mas atau Atok ya. Dan saya lihat si Mas Ridwan tuh juru kunci dari segalanya. Mas Ridwan, waktu mengarahkan dan memberikan upah itu ngasih tahu nggak maksudnya apa sih? Kenapa? Mas Anto ada pertanyaan nggak? Mas Ridwan ada pertanyaan nggak? Kenapa saya harus pukulin? Posisinya juga waktu itu cuman ngomong nanti kalau ada keroyok pukul ya gitu aja, tapi ternyata tetangga saya. Ini kan saya nggak tahu. Instruksinya kan cuma nanti ada rampok pukul. Ya udah saya pukul aja. Siapa yang ngomong? Seorang perempuan. Suara perempuan. Tadi Mas Coba. Anto juga bilang dengar ada suara perempuan soalnya. Iya. Jadi kamu bilang apa sekali? Kalau ada perampok nanti tinggal pukul aja. Itu Pukul. siapa yang ngomong? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Udah terbukti. Perempuan ini menurut Mas Ridwan
meminta 20 orang untuk melakukan pemukulan kepada security, pada Mas Ato? Saya nggak kenal perempuannya, soalnya kan Nggak kenal? kayak, iya saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Yakin nggak kenal? Nggak kenal. Enggak, dia bohong. Tiba-tiba nggak kenal. Masa nggak Iya. kenal dibayar mau Dibayar. ikutin? Dan saya tadi nanya rumah kamu di situ ya? Iya, rumah saya Iya, di situ. itu udah jelas. Cluster. Jelas itu. 21 Nomor 21 lagi dia bilang nggak kenal. Menurut saya itu tidak mungkin. 21 nomor di klasternya. Kemudian kamu bilang kamu nggak kenal. Dan kamu bilang tadi secara nggak sengaja. Tadi saya mendengar bahwa pemukulan dan ternyata suaranya adalah perempuan. Nah di sini teka-tekinya udah mulai muncul nih. Tinggal jawab jujur aja sebenarnya Mas Ridwan. Kalau kamu mau, saya udah tahu nih kayaknya siapa. Tapi saya ingin menguji tes kejujuran kamu sih sebenarnya, Ridwan. Iya, sebenarnya. perempuan yang mengarahkan itu warga di perumahan yang sama. Ya kamu tinggal jawab aja mas. Jangan Siap. bertele-tele kayak gini. Artinya kan nggak enak Pak juga. RT dong. Saya nggak bisa ngasih tahu. Saya Sampai sebagai jadi RT selesai. kamu, saya nggak sebagai bisa. RT kamu mas. Saya Tapi sebagai nggak RT mau ngasih kamu tahu. dan saya harus perlu tahu. Ah, Ini udah tergantung. Mas Ridwan, ini udah terlanjur sampai sini. Jadi lebih baik kamu diungkap semuanya biar tuntas. Oke. Nah, kita mau cari solusi kan. buang-buang waktu kami di sini. Masalahnya harus jelas semua mas. Pak RT tentu ingin tahu sebenarnya masalah. Saya sebagai Pak RT juga mau Jadi- pengen tahu siapa sebenarnya dalang. Artinya yang nyuruh Dalangnya kamu ini siapa? siapa? Jujur ya, dari kasus ini terjadi, Pak RT jadi kehilangan wibawa loh. Kalau Yes. Ada kaitannya sama Pak RT. Jadi kayak ngerasa dia tidak bisa memanage-nya itu sebenarnya. Tapi saya nggak mau melebar ke sana. maksudnya ini berhubungan sama saya begitu. Jadi ketika ini tragedi terjadi, Pak RT ini tidak bisa menghandle karena keluar sering keluar kota dan segala macam. Nah, ketika mungkin di sini dia juga kayak ada bingungnya ini dan itu. Saya rasa dia kehilangan kendali. Pak RT ini sebenarnya nggak tahu apa ya. Lebih kayak Iya, bisa dibilang seperti itu. Itu Jadi kan. intinya di sini posisi saya dia bingung sebenarnya. Intinya sih seperti itu. ya itu dia. Udah jelas intinya 21 pohon mangga sebelah kiri, udah itu aja. Saya tidak mau rumahnya Pak melakukan nggak mau melakukan pengulangan lagi. Oke. Dan itu rumah ciri-ciri rumah tersebut, dan ini ada kaitannya juga disuruh sama seorang big boss perempuan. Berarti artinya ada dalang perempuan di sini. Mas Ridwan, yang menyuruh Anda untuk melakukan pemukulan itu seorang perempuan, betul? Betul, dan itu warga. Warga di komplek yang sama, di perumahan yang Iya. sama. Iya. Rambutnya panjang, pendek? Ya, rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Keriting. Usianya kira-kira Usianya 40-an. 40-an. Sorry. Usianya 40-an. Ya. Usia betul ya, Ray? Saya melihat itu sih Agak gemuk. agak gemuk dan dia pakai gelang-gelang di tangan. Ya, pakai gemuk. Terus dia juga pakai semacam kayak anting warna hijau. Ya, Dan saya ngelihat di sini sebenarnya dia juga ikatan perkumpulan apa itu namanya community komunitas wanita daerah lingkup sekitar kecil. Dekat. Yes. Jadi gini aja mas, kalau boleh tahu ya. Iya. Mungkin karena dia mungkin nggak enak ya mau bilang siapa sih sebenarnya. Bisa nggak? Mungkin kita bisa tahu orangnya siapa biar kita. Itu yang paling seru di sini game ini. Mas Anto tinggal sama Mas Anto kan? Artinya di lingkungan yang sama. Iya, sama. Biasanya kalau sama Iya, di mereka- sekitar komplek tinggalnya. Tinggalnya di sekitar komplek. Dekat juga berarti lingkungan Iya, yang sama. kita Oke, semua Cuma beda sekompleks. gang aja. beda gang. Oke. Gimana, Roy? Sebenarnya Iya. ini perempuan ini dalang perempuannya itu siapa? Saya ada gambaran dan ini saya akan keluarkan officially ya, benar-benar keluarin, jangan kaget dan please janji yang tadi saya bilang jangan gontok-gontokan dan begitu-begitu Ya sampai itu rumah. maksudnya biar warga saya nggak. Nah kamu nih tugasnya bukan saya, kamu tuh tugasnya merumunin nih Pak
sebagai Pak RT karena saya nggak dapat feel Pak RT-nya. Kamu kayak keikut gitu. Iya. Ya. Oke. Saya melihat ini kecenderungan seorang wanita, rambutnya panjang, lalu ikal, rambut ya, istrinya Pak RT. Istrinya Pak RT. Sebentar. Ini nggak mungkin, Mas. Ya benar. Apa benar istri saya? Benar. Mas Salah Rituan satu jangan ngomong komplotannya. sembarangan, bener nggak? Benar. Wah, Benar. saya harus. Tadi katanya nggak kenal, bener itu Bu RT? Ya saya nggak berani. Sama Saya cari nggak siapa berani. dulu. Nggak mungkin. Saya kan tahu di sini kan nggak mungkin. Saya mau cari istri saya dulu. Nggak berani. Kasih tahu. Tuh. Kok Janjian. bisa? Ya makanya saya nggak berani kasih tahu. Soalnya kan ya itu tadi. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa istrinya Pak RT yang melakukan penyerangan ini? Pasti ada timbul pertanyaan baru lagi. Iya, kenapa ya? Karena istrinya nggak suka sama yang rampokan itu. Istrinya nggak suka sama penghuni rumah yang dirampok itu. Nggak suka sama salah satu warganya. Ya nggak suka. Jadi pelakunya adalah Ibu RT. Saya udah curiga dari awal. Ridwan ini tahu sebenarnya. Barusan kamu bilang nih Pak RT akan ya nikah, ada konflik ya. Iya, iya. Suatu masalah Oke. ini. Karena ada kaitannya Iya. ya Bu RT istrinya. Iya, istrinya. Tapi kenapa diarahkan untuk mukulin Mas Antonya? Ya karena saya kan juga dibayar. Cuma Nggak. waktu Mungkin Mas. pelakunya biar nggak Kita kan ketahuan, dibayar tapi kan fitnahnya ke dia. disuruh mukul orangnya siapa kan saya kan nggak tahu. Ternyata itu tetangga sendiri. Makanya saya dibawa ke sini juga kaget. Tapi Mas yang bawa ke rumah sakit waktu itu kan? Saya bawa ke rumah sakit karena saya lihat tuh tetangga. Udah saya bawa ke rumah sakit. Mas Anto udah jelas kan sebenarnya siapa dalangnya? Iya Pak. Siapa sebenarnya yang masalah nih, yang menebarkan dan membuat masalah ini terjadi? Jadi setelah ini rencananya Mas Anto mau ngapain? Gimana? Saya akan melaporkan pihak yang berwajib. Mudah-mudahan bisa cepat selesai kasusnya ya Pak ya. Iya, Pak. Ada yang mau disampaikan? Iya, saya masih bertanya-tanya dalam pikiran saya terus. Kenapa ya Ibu RT segitu dendamnya? Itu yang harus ditanya sih, motifnya apa Iya. sebenarnya? Mungkin Pak RT-nya lagi marah-marah sama istrinya kali ya. Ya. Yang seperti saya bilang, Pak RT-nya kok agak kurang wibawa ya. Jadi ketika ketahuan istrinya dia langsung kayak cabut dan hilang. Menurut kamu gimana? Malu Iya. kali. Ya malu juga Ya, kali ya. namanya juga. Jangan nyangka istrinya sendiri. Harusnya Iya. dia bersikap untuk kok bisa dan dia nyesain ada konflik apa, dan Pak RT seharusnya dia nanya sebenarnya ini kenapa dan segala macam, kenapa bisa terjadi pemukulan istri saya, emang ada salah apa sama kamu dan bla 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 bla. Dia udah nggak bisa mikir. Dia udah nggak bisa mikir Iya, lagi. udah shock aja dia. Ya udah, ini kan bulan baik ya Mas ya. Kan Mas juga tinggal di lingkungan yang sama, di RT yang sama. Iya, Pak. Mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus ini, Mas Rituan juga secara ya Ya saya minta berusaha maaf kan maaf. nggak tahu kalau ternyata saya mukul tetangga sendiri. Ya, Mas Anto Nggak tahu. dan Mas Ato juga mudah-mudahan dia bisa menerima maafnya dan kasus ini cepat selesai ya. Iya, Pak. Jangan ditunda lagi, kami harap yang terbaik buat penyelesaiannya dan cepat sembuh Mas. Iya. Cepat sehat lagi. Karena pasti akan terganggu di pekerjaan itu kondisi seperti ini. Ya, terima kasih Mas Anto sudah hadir di Mas Mata Batin. Kita boleh minta maaf secara langsung saat ini semua. Terima kasih Mas Anto, Mas Terima Rituan. kasih. Mas Anto, Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Silakan dibawa. Tolong dibantu Mas. Makasih, Pak. Jangan pernah main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah, karena semua itu akan menjadi masalah bagi diri kita sendiri. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Citra dan juga Anto. Citra tadi playing victim, terkesan sebagai seorang korban padahal dia yang menebarkan fitnah.
Dan Anto justru dia menjadi korban fitnah. Kakaknya yang difitnah sampai berakibat cacat. Dan malam hari ini semuanya terungkap permasalahan dan konflik yang dialami oleh dua partisipan. Gimana tanggapan kamu, Roy? Citra dan Anto, kasusnya seperti Tanggapan apa? saya terhadap Citra dan Anto ya. Kalau Citra itu saya melihatnya gak cuma masalah pekerjaan aja, tapi ada konflik di dalamnya hubungan asmara. Jadi lebih berakar dan lebih dalam, yang lebih complicated dan bikin pusing dan saya nuduh-nuduhan. Berbeda dengan Anto, yang saya rasa saya cukup simpati sama si Anto. Dengan Anto itu adiknya, karena kakaknya itu si Anto digebukin sampai kaki kayak begitu, bayangin kan, kasihan banget udah. Jadi ya sekulitnya jadi akhirnya kayak gitu. Saya sih kasihan dan saya gak nyangka ternyata ada dalang di balik itu. Saya Berarti sih sebenarnya kalau dilihatnya masalah fitnah ini kan karena ketidakmampuan untuk menjaga ucapan, ya nggak sih? Biasanya dua perempuan loh. Emang perempuan seperti itu ya? Ya mungkin ada faktor karena tadi katanya nggak suka sama yang dirampok, mungkin sirik atau apa, kan kita nggak pernah tahu orang. Dendam mungkin. Iya mungkin ada ya gitulah. Kan kadang-kadang dendam masalah percintaan atau dendam masalah karena dia punya sesuatu lebih. Ya kan beda-beda. Jadi kamu nggak setuju kalau dibilang perempuan itu lebih gampang menebarkan fitnah? Enggak lah, nggak semua. Nggak semua ya. Laki-laki pun banyak yang Bisa seperti seperti itu ya. Berarti tergantung orangnya. Tergantung orang. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Jangan sampai. Alicia Cestaro, terima kasih sudah Iya, hadir di thank you. Semata Batin. Sukses untuk semua kalian dan rencana baik. Amin. Sukses buat kalian juga. Terima kasih. Thank you. Terima kasih penjelasan pencerahannya. Terima kasih. Mirsa, kekerasan bukanlah jalan keluar dari suatu permasalahan. Karena solusi terbaik bukan berasal dari emosi, tapi pikiran yang tenang.